Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 0305222034. Perkenalkan, nama saya Armina Raputi dengan NIM 0305222035. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairia SM dengan NIM 0305222039. Perkenalkan, nama saya Lutfia Apriliza Utami dengan NIM 0305222062. Jadi di sini kami akan membahas tentang analisis equilibrium dalam ekonomi. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan materi pengertian equilibrium. Pernahkah kamu mendengar istilah equilibrium dalam ekonomi? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harga barang bisa stabil di pasar? Dan kenapa perekonomian suatu negara bisa seimbang atau justru kacau? Nah, video kali ini kita akan bahas tentang apa itu equilibrium. Secara sederhana, equilibrium adalah titik keseimbangan. Dalam dunia ekonomi, equilibrium adalah kondisi keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Hal ini terjadi ketika tidak ada dorongan alami untuk perubahan harga atau kuantitas. Keseimbangan ini memastikan pasar berjalan secara efisien tanpa intervensi dari luar atau intervensi eksternal seperti pemerintah atau lembaga lain. Nah, faktor-faktor equilibrium yaitu yang pertama variabel terpilih. Maksudnya itu equilibrium hanya berlaku pada variabel tertentu dalam model ekonomi. Yang kedua, hubungan antar variabel. Artinya, ada hubungan antar variabel, perubahan satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga, keseimbangan yang bersifat melekat. Maksudnya, sangat bergantung pada kekuatan internal dalam model ekonomi yang sedang dianalisis. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang equilibrium pasar parsial suatu model linear. Materi selanjutnya yaitu tentang equilibrium pasar parsial suatu model linear. Jadi model equilibrium pasar parsial itu adalah model yang menentukan harga dalam suatu pasar yang terisolasi. Pembentukan modelnya itu karena hanya ada satu barang yang akan dibahas, maka hanya akan ada 3 variabel yang dimasukkan, yaitu kuantitas barang yang diminta atau QD, yang kedua itu ada kuantitas barang yang ditawarkan atau QS, dan harga barang atau P. Setelah memilih variabel-variabelnya, selanjutnya kita menentukan asumsi-asumsi yang disesuaikan dengan keadaan pasar. Pertama, kita harus menentukan keadaan equilibrium, yakni sesuai yang tidak dapat dihindari dalam model equilibrium. Asumsi baku atau standar adalah equilibrium dapat tercapai jika dan hanya jika kelebihan permintaan adalah 0 atau dirumuskan QD kurang QS itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah model ini hanya terdiri dari satu syarat equilibrium dan terdiri dari 2 persamaan perilaku yang masing-masing itu mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran dalam pasar. Jika diterjemahkan dalam pernyataan matematis, model tersebut dapat ditulis sebagai berikut. QD sama dengan QS, QD itu sama dengan A dikurang BP di mana A dan B itu lebih dari 0. Kemudian QS sama dengan minus C tambah DP di mana C dan D itu lebih dari 0. Bisa dilihat gambarnya pada gambar 3.1. Nah, selanjutnya kita mau penyelesaiannya melalui penghapusan variabel. Salah satu cara untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu sistem persamaan adalah dengan penghapusan atau elimination variabel dalam persamaan melalui substitusi. Dalam 3.1 tadi yang telah kita bahas, di mana QD sama dengan QS, di mana QD itu A kurang BP dan QS sama dengan minus C tambah DP. Karena QD itu sama dengan QS sama dengan Q, maka model 3.1 ini kita bisa rombak menjadi Q sama dengan A dikurang BP dan Q sama dengan minus C tambah DP. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua pada model 3.2 dapat dikurangi menjadi satu persamaan dengan satu variabel. Jadinya A dikurang BP sama dengan minus C ditambah DP. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan A tambah DP sehingga diperoleh A dikurang BP dikurang A tambah DP sama dengan minus C tambah DP dikurang A tambah DP jika dan hanya jika minus BP dikurang DP sama dengan minus C dikurang A.
Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan minus 1, diperoleh BP tambah DP sama dengan C tambah A, yang ekuivalen dia dengan B tambah D kali P sama dengan C tambah A. Karena B tambah D ini tidak sama dengan 0, maka kita boleh membagi kedua ruas pada model 3.3. Dengan B tambah D hasilnya adalah nilai penyelesaian P. Jadi nilai P itu sama dengan A tambah C dibagi per B tambah D. Untuk mendapatkan kuantitas equilibrium yaitu Q atau Qd sama dengan Qs yang sesuai dengan nilai P, kita substitusikan persamaan 3.4 tadi ke persamaan 3.2. Dimana tadi kan Q-nya A dikurang BP dan Q yang kedua itu minus C tambah DP. Sehingga nilai P-nya itu menjadi A tambah C per B tambah D. Maka diperoleh hasil rumus akhirnya itu Q sama dengan A dikurang B dikali A tambah C per B tambah D sama dengan A dikali B tambah D dikurang B A tambah C per B tambah D sama dengan AD dikurang BC per B tambah D. Karena B tambah D itu positif dan Q juga positif, maka haruslah AB kurang BC itu bernilai positif. Jadi supaya memiliki arti ekonomi, model ini tuh harus mempunyai persyarat tambahan, yaitu AB dikurang BC lebih besar dari 0, yang ekuivalen dengan AD lebih besar dari BC. Ya, saya Muhammad Farhan sebagai pemateri ketiga. Saya akan membahas materi yaitu equilibrium pasar parsial suatu model nonlinear. Ya, selanjutnya yaitu materi equilibrium pasar parsial suatu model nonlinear. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Cara menganalisa keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinear sama seperti halnya dalam soal yang linear. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau QD sama dengan QS. Seperti dilihat pada gambar, sebuah fungsi dibuat QD sama dengan QS. Lihat di gambar yang itu yang ada QS dan ada QD. Yang mana QD artinya sebuah jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran, yang mana berjumpa di titik E, yang mana itu adalah equilibriumnya atau titik keseimbangan. Sedangkan untuk PE yaitu harga keseimbangan dan QE adalah jumlah keseimbangan. Sebelumnya, equilibrium pasar parsial itu adalah sebuah alat fundamental yang menunjukkan bagaimana harga kuantitas di pasar terbentuk, yaitu fungsinya ataupun halnya pada kehidupan kita, yaitu mengefisiensi sebuah pasar. Model ini menunjukkan bahwa interaksi penawaran dan permintaan secara otomatis mengarah pada harga dan kuantitas di mana pasar seimbang atau tadi saya jelaskan QD sama dengan QS. Ini berarti sumber daya dialokasikan secara efisien. Selanjutnya, equilibrium pasar parsial suatu model nonlinear berguna juga untuk menganalisis kebijakan. Contohnya jika pemerintah menggunakan untuk memprediksi dampak intervensi, misalnya untuk pajak atau dan subsidi, mana pajak meningkatkan harga dan mengurangi kuantitas, atau bagaimana subsidi menurunkan harga dan meningkatkan kuantitas. Juga pada bidang pemahaman perilaku ekonomi, model ini menggambarkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap harga, yaitu ketika membeli lebih sedikit saat harga naik, dan bagaimana produsen bereaksi yaitu pada saat menawarkan lebih banyak saat harga naik, yang mana nantinya akan menuju keseimbangan. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu contoh. Diberikan sebuah contoh yaitu diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sejenis barang adalah, lihat pada fungsi D atau QD ini ya. Fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12. Sedangkan S fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Pertanyaannya, tentukan keseimbangan pasarnya dan gambarkan kurvanya. Penyelesaian. Pada keseimbangan pasar berlaku QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Sehingga keseimbangan pasar dapat diselesaikan dengan substitusi. Diketahui tadi fungsi QD yaitu X kuadrat dikurang 7X tambah 12 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Pakai rumusan QD sama dengan QS ya. Kita fungsikan nilai QD ke fungsinya. Lalu kita operasikan, yang mana selanjutnya adalah 10X dikurang 10. Atau X sama dengan 1.
kita dapat nilai X-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jadi dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 yang tadi terdapat ke dalam fungsi permintaan atau fungsi tawaran, bebas mana aja kita pilih ya. Sehingga diperoleh nilai Y sebagai ini kita substitusikan ke yang fungsi apanya? QS-nya, yaitu kita substitusikan Y sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 tambah 2 sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar terdapat pada fungsi X1 Y6 berarti 1,6 atau dan juga kita gambarkan kurvanya. Kurvanya seperti pada gambar di sampingnya. Lihat, itu ada fungsi X kuadrat sama dengan 7X tambah 12 dan fungsi X kuadrat tambah 3X tambah 2. Yang mana titik tengahnya atau titik bertemunya di E 1,6. Baik, mungkin sekian pemateri dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan membawakan materi tentang equilibrium pasar umum. Bagi teman-teman, mari kita lihat penjelasannya. Cekidot. Equilibrium pasar umum ini merupakan kondisi di mana permintaan dan penawaran terhadap berbagai barang dalam satu pasar saling berinteraksi. Maksudnya, pasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh harga satu barang saja, tetapi juga oleh harga barang lainnya yang berkaitan, seperti ada barang pengganti, substitusi, dan barang pelengkap yaitu komplementer. Nah, ini berbeda dengan equilibrium pasar parsial yang hanya melihat satu pasar terisolasi. Nah, keseimbangan terjadi ini ketika jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS, atau ditulis sebagai persamaan yaitu QD sama dengan QS. Misalnya, jika harga kopi naik, permintaan teh sebagai barang pengganti bisa meningkat. Sebaliknya, jika harga gula naik, permintaan kopi bisa menurun karena gula adalah barang pelengkap bagi kopi. Adapun model pasar dengan dua barang. Nah, di sini fungsi permintaan dan penawarannya dari kedua barang diasumsikan linear. Dalam istilah parameter, model seperti itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ada fungsi permintaan yang dimana QD dikurang QS1 atau QD adalah fungsi permintaan dikurang penawaran sama dengan 0, QD sama dengan A0 tambah A1 P1 tambah A2 P2, QS1 sama dengan B0 tambah B1 P1 tambah B2 P2. Nah, adapun fungsi penawaran QD2 dikurang QS2 sama dengan 0. Nah, kasus dengan N barang atau equilibrium pasar dengan banyak barang. Tidak semua harga barang mempengaruhi semua barang lainnya. Misalnya harga jagung tidak akan mempengaruhi permintaan piano. Sehingga dalam fungsi permintaan piano, harga jagung memiliki koefisien 0. Akan tetapi, secara umum, dengan N barang kita dapat menyatakan fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. QD sama dengan QD SAI buka kurung P1 P2 sampai PN. I-nya itu 1 2 sampai N sampai yang kita minta. QS1 sama dengan QSI buka kurung P1 P2 sampai PN. Nah, di mana QDI adalah jumlah permintaan dan QSI adalah jumlah penawaran untuk barang ke I. Maksudnya dari barang satu sampai barang seterusnya yang diminta, yang dipengaruhi oleh harga semua barang dalam sistem. Pasar dikatakan seimbang jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan untuk setiap barang, yaitu persamaannya QD dikurang QS1 sama dengan 0. Nah, di mana I-nya itu sampai barang yang ditentukan berapa yang diminta dan ditawarkan. Jika kita gabungkan dengan persamaan permintaan dan penawaran di atas, maka sistem persamaannya menjadi QDI buka kurung P1 P2 sampai PN dikurang QS1 P1 P2 sampai PN sama dengan 0. Karena EI sama dengan QDI dikurang QSI, di mana EI juga merupakan fungsi dari semua harga barang N. Maka himpunan persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. EI1 buka kurung P1 P2 sampai PN sama dengan 0.
Dengan memecahkan secara simultan N persamaan ini akan menentukan sebanyak N equilibrium harga PI. Bila memang ada pemecahannya, kemudian nilai QI dapat diperoleh dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Intinya, dari equilibrium pasar umum ini, setiap barang dalam sistem itu saling mempengaruhi harga dan kuantitas satu sama lain, sehingga diperlukan pendekatan sistem persamaan simultan yang tadi saya jelaskan. Nah, harus diingat bahwasanya equilibrium pasar umum ini kondisi di mana permintaan dan penawaran terhadap berbagai barang dalam suatu pasar saling berinteraksi dan mencapai titik keseimbangan secara bersamaan. Selanjutnya, model equilibrium pendapatan nasional. Persamaan dasar dalam model Keynesian yaitu Y sama dengan C tambah L0 tambah G0, di mana Y sebagai pendapatan nasional, C adalah konsumsi, L0 adalah investasi otonom, dan G0 adalah pengeluaran pemerintah. Konsumsi sendiri memiliki fungsi tersendiri yaitu C sama dengan A tambah BY, di mana A adalah konsumsi otonom yaitu konsumsi dasar yang dilakukan meskipun tidak ada pendapatan. Dan B adalah marginal propensity to consume atau MPC, yang menunjukkan seberapa besar bagian dari pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi. Melalui model ini, kita bisa mengetahui bagaimana pendapatan nasional mencapai titik keseimbangan, di mana jumlah yang dihasilkan oleh perekonomian sama dengan jumlah yang dibelanjakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Semoga video penjelasan dari kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.